Kalau saya mengawali dengan ayat Al-Quran, bebaskan anggapan Anda tentang identitas saya. Karena Al-Quran itu dianugerahkan oleh Allah kepada semua manusia, tidak hanya kepada ulama, kiai, ustadz, gus, dan seterusnya. Jadi setiap orang punya hak dan dipersilakan menikmati Al-Quran. Jadi kalau kita ngomong tentang persatuan, kan siapa subjek-subjeknya yang tidak bersatu itu? Nah, kita lihat dasarnya dulu. Kalau Allah kan berfirman ya ayyuhan nas inna khalaqnakum min dzakarin wa untha wa ja'alnakum syu'uban wa qabaila lita'arafu. Itu ayat 13 surat Al-Hujurat juz 26. Jadi kita nyicil aja. Ya ayyuhan nas, jadi bukan jin, bukan malaikat, bukan pohon, bukan batu, tapi manusia yang diciptakan beragam-ragam. Min dzakarin wa untha. Min dzakarin wa untha ini bisa Anda artikan kalau kuantitatif berarti laki-laki dan perempuan. Tapi kalau kualitatif, ruhiyah ya, itu berarti potensi kelelakian dan potensi keperempuanan atau kewanitaan. Kalau Anda perdalam lagi, itu potensi kekerasan, potensi kelembutan, potensi kegagahan dan potensi keindahan dan seterusnya. Itu tinggal Anda detail secara psikologi dan kebudayaan. Jadi Anda tahu banyak lelaki yang lembut, Anda tahu banyak wanita yang juga keras. Nanti dalam aplikasinya sebagai manusia, laki-laki maupun perempuan, mereka itu punya kecenderungan kelelakian atau keperempuanan pada kedua-duanya. Demikian juga kita ketika mengaplikasi ke perilaku sosial. Jadi ada sikap sosial yang radikal, itu berarti dakar. Ada sikap sosial yang moderat, berarti dia agak unta, kan gitu. Ada sikap yang liberal, ini unta banget ya. Apapun lah. Jadi dia dari potensi psikologi sampai ke sistem sosial, sampai ke ideologi. Tetapi seluruhnya ini oleh Allah ditakdirkan untuk lita'arofu, untuk saling mengenal satu sama lain, untuk saling mengapresiasi sama satu sama lain. Jadi kalau Anda partai A, sebaiknya Anda itu mengenali partai B, C, D. Kalau Anda partai C, tugas utama Anda adalah mengenali partai D, E, F, dan seterusnya. Demikian juga satuan-satuan yang lain. Misalnya Anda suku Madura, tugas Anda adalah mengenali Jawa, mengenali Bugis, demikian sebaliknya. Dan itu pada semua hal. Kalau Anda pengusaha, Anda mencoba mengenali segmen-segmen yang lain. Karena syu'uban wa qabaila ini tidak hanya suku dan bangsa. Karena ketika itu belum ada konsep bangsa. Ketika ayat ini turun belum ada konsep bangsa, meskipun suku sudah ada, atau marga atau klan gitu ya. Tapi bangsa belum ada. Jadi kalau syu'uban wa qabaila diterjemahkan suku-suku dan bangsa-bangsa, itu oke, tapi itu pemahaman kuantitatif. Kalau pemahaman kualitatif, sekarang ada suku yang berdasarkan kecenderungan sosial. Iki senengane warkop nek bengi. Iki warung angkringan, iki suku warung, iki suku angkringan, iki suku kafe, iki suku hotel dukur, ada suku macam-macam. Jadi dalam kehidupan itu terdapat syu'uban wa qabaila yang tidak terbatas jumlahnya. Ya. Dan kita harus mempelajari ayat ini sebenarnya adalah penjelasan mengenai tidak terbatasnya kemungkinan kelompok dan golongan. Ya. Apa itu karena kepentingan, karena kecenderungan alam, atau karena apapun saja, tapi tidak akan pernah Anda bisa jadikan mereka itu hanya satu macam. Mereka semua selalu bermacam-macam. Kewajibannya sederhana, lita'aruf, untuk saling kenal mengenal. Sekarang kan enggak. Kalau pro A bertemannya ya sama pro A, kan begitu. Kalau kampanye partai B, yang datang ya orang partai B, berarti tidak lita'arufu. Dan begitulah di mana-mana. Kalau sudah mazhab A, dia anti mazhab B, padahal seharusnya dia mengenali satu sama lain, lita'arufu. Dan itulah yang kita lakukan. Alhamdulillah saya dengan anak-anak saya dengan forum itu kan mengenal semuanya satu sama lain, lita'arufu. Kan begitu. Nah teman-teman sekalian, kalau diteruskan kan saling menghormati, saling menghargai, saling menyodorkan penerimaan dan memperkecil penolakan-penolakan.
Kan masalahnya kan kita ini punya kecenderungan untuk menilai orang lain atau pihak lain sesuai dengan teori mengenai diri kita. Begitu tidak sama dikit sama diri kita, kita jadi anti, kita akhirnya tuduh-tuduh dia. Bisa, kalau saya liberal saya menuduh orang lain radikal, kalau saya muslim saya menuduh orang lain kafir atau musyrik gitu kan. Kalau saya seorang sunni saya menuduh orang lain syiah dan seterusnya. Kita punya kecenderungan subjektivisme yang tinggi. Nah, maka su'uban wa qaba'ila li ta'arufu, bermacam-macamnya kemungkinan budaya